Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cerpen Remaja. Di konten kali ini, saya akan membahas cerita tentang horor yang berjudul Arwah Mbah Kasni yang Menghantui Warga. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya teman-teman subscribe dan like video ini, agar channel ini lebih berkembang lagi dan lebih semangat membuat konten-konten selanjutnya. Di awal cerita, ada cerita horor tentang arwah Mbah Kasni yang menghantui warga sering menjadi topik pembicaraan di kalangan masyarakat di desa terpencil tersebut. Kisah ini bermula dari seorang nenek tua bernama Mbah Kasni yang tinggal sendirian di rumah tua di pinggiran desa. Mbah Kasni dikenal sebagai dukun yang sering membantu warga dengan berbagai ramuan dan ilmu gaib. Suatu hari, Mbah Kasni meninggal dunia secara misterius. Beberapa warga mengatakan bahwa kematiannya disebabkan oleh kutukan, sementara yang lain percaya bahwa dia tewas karena ilmu hitamnya sendiri. Setelah kematian Mbah Kasni, berbagai kejadian aneh mulai terjadi di desa. Warga sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti suara langkah kakek, pintu yang berderit, dan tangisan wanita. Tidak hanya itu, beberapa warga melaporkan melihat sosok bayangan wanita tua berkeliaran di sekitar rumah Mbah Kasni, yang sekarang sudah terbengkalai. Sosok tersebut sering muncul di tempat-tempat yang gelap dan sepi, seperti di dekat sumur tua atau di belakang pohon besar. Warga yang berani mendekati rumah Mbah Kasni di malam hari sering merasa merinding dan ketakutan tanpa alasan yang jelas. Kisah yang paling terkenal adalah tentang seorang pemuda bernama Budi. Suatu malam, Budi nekat pergi ke rumah Mbah Kasni karena ditantang oleh teman-temannya. Saat tiba di sana, Budi mendengar suara lirih yang memanggil namanya. Ketika dia menoleh, dia melihat sosok wanita tua dengan wajah pucat dan mata yang kosong menatapnya. Budi lari ketakutan dan sejak malam itu, dia sering mengalami mimpi buruk dan jatuh sakit. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang arwah Mbah Kasni semakin menyebar dan menarik perhatian para pemburu hantu serta orang-orang yang penasaran dengan hal-hal mistis. Salah satu dari mereka adalah seorang peneliti paranormal bernama Andi. Dia bersama timnya datang ke desa untuk menyelidiki fenomena tersebut dan mencari tahu kebenaran di balik cerita arwah Mbah Kasni. Setelah mendapat izin dari kepala desa, Andi dan timnya mulai memasang peralatan untuk mendeteksi aktivitas paranormal di sekitar rumah Mbah Kasni. Mereka juga mewawancarai warga yang pernah mengalami kejadian aneh. Banyak dari mereka menceritakan hal-hal serupa, suara-suara aneh, penampakan sosok wanita tua, dan perasaan merinding yang tiba-tiba muncul. Malam pertama investigasi, tim Andi memasuki rumah Mbah Kasni. Rumah itu dipenuhi dengan aura yang menyeramkan, dinding-dindingnya ditumbuhi lumut, dan bau apak memenuhi udara. Saat mereka menyusuri ruangan demi ruangan, peralatan mereka mulai menangkap suhu yang tiba-tiba turun drastis, menunjukkan adanya energi yang tidak biasa. Tiba-tiba, salah satu anggota tim, Rina, merasa ada yang menarik-narik bajunya. Ketika dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun, tidak lama kemudian, mereka semua mendengar suara bisikan lembut yang memanggil nama mereka satu persatu. Suara itu semakin keras dan terdengar dari arah lantai atas rumah. Dengan hati-hati, mereka naik ke lantai atas dan menemukan sebuah kamar yang terkunci. Dengan sedikit usaha, mereka berhasil membuka pintu kamar tersebut. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah altar kecil yang penuh dengan benda-benda gaib, termasuk foto-foto Mbah Kasni dan beberapa warga desa. Andi menduga bahwa kamar ini adalah tempat Mbah Kasni melakukan ritual-ritualnya. Mereka memutuskan untuk meninggalkan kamar itu dan melanjutkan penyelidikan di luar rumah. Saat mereka berada di halaman rumah, tiba-tiba lampu-lampu mereka berkedip-kedip dan mati. Dalam kegelapan, mereka melihat sosok bayangan wanita tua berdiri di bawah pohon besar. Sosok itu perlahan mendekati mereka, dan mereka bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti sekitarnya. Ketika sosok itu semakin dekat, tiba-tiba Andi merasakan sakit kepala yang sangat hebat dan terjatuh pingsan. Ketika Andi siuman, dia menceritakan pengalaman yang dia alami saat pingsan. Dalam mimpinya, dia bertemu dengan Mbah Kasni yang mengatakan bahwa dia tidak bisa tenang
karena ada dendam yang belum terselesaikan. Mbah Kasni meminta Ande untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematiannya dan menyelesaikan masalah tersebut agar arwahnya bisa beristirahat dengan tenang. Setelah mendengar cerita Ande, kepala desa dan warga setempat memutuskan untuk menggali lebih dalam mengenai kematian Mbah Kasni. Mereka menemukan bahwa Mbah Kasni memang memiliki banyak musuh karena ilmunya. Dan beberapa warga yang pernah merasa dirugikan oleh Mbah Kasni diduga terlibat dalam kematiannya. Akhirnya, dengan bantuan warga, Ande dan timnya berhasil mengungkap fakta bahwa Mbah Kasni dibunuh oleh sekelompok orang yang takut dengan ilmu hitamnya. Mereka melakukan ritual pemurnian dan meminta maaf kepada arwah Mbah Kasni. Setelah ritual tersebut, aktivitas paranormal di desa mulai berkurang dan akhirnya hilang. Arwah Mbah Kasni pun dikabarkan sudah tenang dan tidak lagi menghantui warga. Rumah tua itu kini dijadikan tempat bersejarah, di mana warga dan pengunjung bisa mengenang kisah Mbah Kasni serta belajar tentang pentingnya kedamaian dan penghormatan terhadap sesama. Setelah arwah Mbah Kasni dinyatakan tenang, desa kembali seperti sedia kala. Namun, cerita tentang Mbah Kasni tetap hidup di tengah masyarakat, menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Rumah tua Mbah Kasni yang kini menjadi tempat bersejarah, sering dikunjungi oleh orang-orang yang penasaran akan kisahnya. Suatu hari, seorang jurnalis bernama Maya datang ke desa untuk menulis artikel tentang legenda Mbah Kasni. Maya tertarik dengan cerita-cerita mistis dan ingin mendokumentasikan pengalaman warga dengan bantuan kepala desa. Maya mulai mengumpulkan informasi dan mewawancarai beberapa warga yang pernah mengalami kejadian aneh. Saat mengunjungi rumah tua Mbah Kasni, Maya merasakan atmosfer yang berbeda. Meski tidak lagi dihantui, rumah itu masih memancarkan aura misterius. Maya memotret setiap sudut rumah dan mencatat setiap detail yang bisa mendukung artikelnya. Ketika malam tiba, Maya memutuskan untuk menginap di rumah tersebut, berharap bisa merasakan sendiri pengalaman mistis yang diceritakan warga. Malam itu, Maya duduk di ruang tengah rumah, menyalakan lilin dan merekam suasana sekitarnya. Suasana sangat sunyi, hanya terdengar suara angin yang berdesir di luar. Tiba-tiba, Maya merasa ada yang memperhatikannya. Dia melihat sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa. Merasa penasaran, Maya mencoba berkomunikasi dengan arwah Mbah Kasni, berharap mendapatkan petunjuk. Tidak lama kemudian, lilin yang menyala mulai berkedip dan padam. Dalam kegelapan, Maya mendengar suara langkah kaki mendekat. Jantungnya berdegup kencang, namun dia berusaha tetap tenang. Sosok bayangan muncul di hadapannya, dan Maya merasa dingin yang menyelimuti ruangan. Dengan keberanian yang tersisa, Maya bertanya, "Apakah ini Mbah Kasni? Apa yang Anda inginkan?" Suara lembut terdengar menjawab, "Aku ingin ceritaku dikenang dengan benar. Banyak yang salah paham tentang diriku. Aku bukan hanya seorang dukun, aku juga seorang ibu dan istri yang kehilangan keluargaku." Maya merasa iba dan bertanya lebih lanjut, "Apa yang bisa aku lakukan untuk membantu?" Sosok itu menjawab, "Tulislah kebenaran tentang diriku. Ceritakan bahwa aku juga manusia yang memiliki perasaan dan penderitaan. Hanya itu yang aku minta." Dengan tekad untuk memenuhi permintaan arwah Mbah Kasni, Maya menghabiskan malam itu di rumah tua tersebut, mendengarkan cerita-cerita dari arwah Mbah Kasni. Dia mencatat setiap detail, mulai dari kehidupan Mbah Kasni sebelum menjadi dukun, tragedi yang menimpa keluarganya, hingga akhirnya dia dikenal sebagai seorang dukun yang ditakuti dan dihormati. Keesokan harinya, Maya kembali ke kota dan mulai menulis artikelnya dengan penuh dedikasi. Artikel tersebut tidak hanya menceritakan kisah horor, tetapi juga menggambarkan sisi manusiawi dari Mbah Kasni yang jarang diketahui orang. Artikel itu menjadi viral, menarik perhatian banyak orang, dan mendapatkan penghargaan atas penulisan yang mendalam dan penuh empati. Desa yang sebelumnya hanya dikenal karena cerita horor, kini juga dikenal sebagai tempat yang menyimpan kisah-kisah kemanusiaan yang mendalam. Rumah tua Mbah Kasni menjadi simbol penting tentang penghormatan dan pengertian terhadap masa lalu, mengajarkan bahwa di balik setiap legenda, ada manusia dengan kisah hidup yang patut dihargai. Maya mencoba berkomunikasi dengan arwah Mbah Kasni, namun kali ini
tidak ada jawaban, merasa ada yang tidak beres. Maya memutuskan untuk menghubungi seorang ahli spiritual yang terkenal, Ki Joko, untuk membantunya. Ki Joko datang ke desa dan bersama-sama mereka melakukan ritual untuk memanggil arwah Mbah Kasni. Dalam ritual tersebut, Ki Joko berhasil berkomunikasi dengan arwah Mbah Kasni. Ternyata, arwah Mbah Kasni masih tidak tenang, karena ada benda-benda penting yang berkaitan dengan hidupnya yang belum ditemukan. Benda-benda tersebut terkubur di suatu tempat di desa. Dan Mbah Kasni ingin agar benda-benda itu ditemukan dan dihormati. Dengan petunjuk dari arwah Mbah Kasni, Maya dan Ki Joko mulai mencari benda-benda tersebut. Mereka menggali di beberapa tempat yang disebutkan oleh arwah Mbah Kasni. Setelah beberapa hari mencari, mereka menemukan sebuah peti tua yang berisi benda-benda pribadi Mbah Kasni, seperti foto keluarga, surat-surat, dan beberapa alat ritual yang sering dia gunakan. Maya dan Ki Joko mengadakan upacara penghormatan untuk benda-benda tersebut dengan mengundang seluruh warga desa untuk ikut serta. Dalam upacara tersebut, mereka berdoa dan meminta maaf kepada arwah Mbah Kasni atas ketidakadilan yang pernah dia alami. Mereka juga berjanji untuk menjaga dan menghormati benda-benda tersebut sebagai bagian dari sejarah desa. Kisah Mbah Kasni menjadi bagian dari sejarah desa, mengajarkan warga tentang pentingnya penghormatan dan pemahaman akan masa lalu. Maya kembali ke kotanya dengan perasaan lega, mengetahui bahwa dia telah membantu membawa ketenangan bagi arwah Mbah Kasni dan desa yang pernah dia tulis kini. Cerita Mbah Kasni terus hidup sebagai legenda yang dihormati dan dijaga oleh generasi selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya sangat menghargai dukungan dan waktu yang telah Anda habiskan untuk menonton konten video saya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya.